Shin Tae-yong mengungkapkan kebenciannya terhadap kebohongan. Pelatih timnas Indonesia mengancam mencoret pemain yang tertangkap berbohong. Mengungkapkan tindakan tegas terhadap lebih dari 10 pemain yang terpaksa dikeluarkan dari timnas karena masalah integritas. Digoda FIFA untuk rematch timnas Indonesia versus Argentina, Erick Thohir kasih sinyal positif. Berikut ini ulasan lebih lengkapnya. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, jadi buruan panas. Oxford United incar pemain bebas transfer yang pernah bersinar di Eredivisie. Berikut ini fakta benarnya. Meski bersinar di Liga 1, Stefano Lillipali tidak beruntung seperti Dimas Drajat di mata Shin Tae-yong. Begini sikap dingin Stefano Lillipali. Beginilah reaksi mengejutkan Erick Thohir terhadap daftar 26 pemain timnas Indonesia pilihan Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ramadan Sananta dipanggil ke timnas Indonesia dukungan pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, dan harapan besar untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Indra Syafri fokus ke Thailand usai kemenangan mengesankan atas Argentina di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Pemusatan latihan timnas U17 Indonesia selesai. Nova Arianto soroti aspek psikologis dan tantangan mendalam di balik persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengungkapkan kebenciannya terhadap kebohongan. Pelatih timnas Indonesia mengancam mencoret pemain yang tertangkap berbohong. Mengungkapkan tindakan tegas terhadap lebih dari 10 pemain yang terpaksa dikeluarkan dari timnas karena masalah integritas. Di tengah riuhnya dunia sepak bola, Shin Tae-yong, pelatih legendaris timnas Indonesia, mengungkapkan sebuah rahasia yang mengguncang hati para penggemar dan pemain. Dalam sebuah wawancara yang memikat di saluran YouTube Genius Rehabilitasi Yo On Cheon Ja, Shin Tae-yong, yang dikenal sebagai pelatih dengan prinsip tegas dan ketelitian, mencurahkan kebenciannya yang mendalam terhadap satu hal kebohongan. Shin, sosok berusia 53 tahun yang memiliki jejak gemilang di Piala Dunia 2018 bersama timnas Korea Selatan, tidak sekadar menegakkan disiplin dalam pelatihan. Dia mengungkapkan dalam keterbukaannya yang mengejutkan bahwa kebohongan adalah dosa terbesar yang tak bisa ditolerirnya. Saat menceritakan sebuah insiden memilukan, Shin mengungkapkan ketidakpuasan mendalamnya saat seorang pemain tiba-tiba menghilang dari pemusatan latihan tanpa memberitahu. Ternyata alasan kepergiannya adalah kematian kakeknya. Namun, ketidakmampuan pemain tersebut untuk meminta izin membuat Shin merasa tercengang. Kemana dia? Ternyata dia pergi dini hari karena kakeknya meninggal tanpa memberitahu pelatih, ungkap Shin dengan nada mengejutkan. Padahal kami sedang menjalani pelatihan tim nasional dan dia pergi begitu saja tanpa izin. Bagaimana mungkin? Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Shin Tae-yong dikejutkan oleh kebohongan lain ketika pemain yang sama dalam 2 minggu kemudian terlihat kakeknya berada di lapangan. Kejadian ini membuat Shin Tae-yong merasa dikhianati dan terpaksa mengambil tindakan tegas. Ada juga pemain lain yang bilang kakeknya meninggal, tapi 2 minggu kemudian kakeknya muncul di lapangan. Astaga, kata Shin Tae-yong sambil menggelengkan kepala penuh keterkejutan. Kebohongan demi kebohongan membuat Shin Tae-yong semakin bertekad untuk menjatuhkan hukuman yang berat. Dalam pandangannya, kebohongan bukan sekadar kesalahan kecil, tetapi sebuah pengkhianatan yang merusak integritas tim. Dia mengungkapkan tidak peduli seberapa berbakat seorang pemain, jika terbukti berbohong, mereka harus pergi dari tim. Saya memutuskan jika ada yang berbohong, mereka harus langsung keluar dari tim nasional, tegas Shin. Sekitar 10 pemain diusir karena masalah ini. Aturan yang dia tetapkan adalah mutlak dan tanpa ampun kebohongan tidak memiliki tempat di bawah kepemimpinannya. Shin Tae-yong yang menilai kebohongan sebagai musuh terbesar telah mengubah cara pikir para pemain timnas Indonesia dengan ketegasan dan prinsipnya yang teguh. Aturan nomor 1, jika berbohong, langsung keluar.
Saya mengumumkannya dengan jelas, tuturnya dengan tegas. Saya paling benci kebohongan. Begitu ada kebohongan, langsung keluar dari tim nasional. Setelah itu kebiasaan tersebut mulai berubah. Dalam dunia sepak bola yang keras dan penuh intrik, Shin Tae-yong berdiri sebagai simbol integritas dan kejujuran, menegakkan aturan dengan tangan besi dan memastikan bahwa kebohongan tidak akan pernah menemukan tempat di dalam skuadnya. Digoda FIFA untuk rematch Timnas Indonesia versus Argentina, Erick Thohir kasih sinyal positif. Berikut ini ulasan lebih lengkapnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja memberikan jawaban yang bisa dibilang sebagai sinyal penuh teka-teki dari Federasi Sepak Bola Dunia mengenai kemungkinan terjadinya rematch epik antara Timnas Indonesia dan Argentina. Tidak hanya sekadar memberi komentar, Erick Thohir mengguncang dunia maya dengan emotikon mata melirik yang pastinya memicu spekulasi heboh di kalangan penggemar sepak bola. FIFA dengan gaya khasnya yang penuh godaan baru saja meramaikan media sosial dengan postingan yang menggoda para pecinta sepak bola Indonesia yang saat ini sedang bersemangat tinggi. Mengapa tidak? Timnas Indonesia U20 baru saja menorehkan prestasi spektakuler dengan menumbangkan tim tangguh Argentina U20 dengan skor dramatis 2-1. Kemenangan megah ini terjadi di Stadion Mokdong, Korea Selatan pada Rabu 28 Agustus 2024 yang pastinya akan dikenang sepanjang masa. Momen bersejarah ini dimulai dengan Argentina yang memimpin 1-0. Namun Garuda Nusantara bangkit dengan semangat juang tak tergoyahkan dan akhirnya membalikkan keadaan dengan gol-gol brilian dari Kade Arel dan Mauri Simon. Sorak-sorai kemenangan ini bahkan mengundang perhatian FIFA yang kemudian membuat postingan misterius "Sudah waktunya rematch kah?" dengan emotikon mata melirik. Erick Thohir meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam postingan tersebut, merespons dengan komentar lirik yang penuh makna. Ini adalah sinyal yang sangat positif dan memberikan harapan bahwa PSSI mungkin akan merealisasikan laga uji coba yang sangat dinantikan melawan Argentina. Apakah ini tanda bahwa PSSI sedang merencanakan pertempuran mega antara kedua tim? Untuk menambah bumbu dalam cerita ini, kita juga harus mengingat pertemuan pertama antara Timnas Indonesia dan Argentina pada 19 Juni 2023 lalu, di mana Indonesia harus menghadapi kekalahan 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kini dengan perkembangan pesat yang terjadi pada tim nasional kita, baik di tingkat senior maupun kelompok umur, FIFA sepertinya merasa ini adalah saat yang tepat untuk rematch yang sangat dinantikan. Bahkan beberapa penggemar berani berandai-andai bahwa skenario ini bisa terwujud di Piala Dunia 2026. Bayangkan jika Timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang keras di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, berhasil lolos ke putaran final dan mendapatkan kesempatan untuk menghadapi Argentina sekali lagi. Ini akan menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam sepak bola dunia dan pastinya akan membuat seluruh penggemar sepak bola Indonesia berdecak kagum. Jadi, apakah PSSI akan mengabulkan godaan FIFA dan mewujudkan pertarungan legendaris ini? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, dunia sepak bola saat ini sedang dalam antisipasi tinggi untuk melihat apakah rematch megah ini benar-benar akan terjadi. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, jadi buruan panas. Oxford United incar pemain bebas transfer yang pernah bersinar di Eredivisie. Berikut ini fakta benarnya. Tom Haye, gelandang Timnas Indonesia yang kini berstatus bebas transfer setelah meninggalkan SC Heerenveen, sedang menjadi buruan sejumlah klub top Eropa. Terbaru, Oxford United, tim kasta kedua Liga Inggris Championship, dilaporkan serius mengejar jasa Haye. Sejak meninggalkan SC Heerenveen pada 30 Juni lalu, masa depan Haye dipenuhi dengan spekulasi. Belum ada kepastian mengenai langkah selanjutnya, meskipun Dinamo Zagreb juga sempat menunjukkan minat yang kuat terhadap pemain berusia 29 tahun ini. Oxford United, yang sebelumnya sudah mendatangkan pemain asal Indonesia Marcelino Ferdinand, kini dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi untuk Haye.
Tim yang berbasis di Kassam Stadium itu tampaknya sangat ingin merekrut Haye sebagai bagian dari strategi mereka untuk memperkuat skuad musim depan. Oxford United telah mengajukan penawaran untuk Tom Haye, pemain bebas agen yang dilepas oleh Heerenveen pada 30 Juni lalu, lapor Sky Sports. Haye adalah gelandang bertahan berusia 29 tahun yang juga pernah bermain untuk ADO Den Haag dan NAC Breda. Ia adalah pemain timnas Belanda U21 dan kini memperkuat Indonesia di level senior. Di sisi lain, Dinamo Zagreb juga sedang memantau Haye dengan serius. Klub asal Kroasia ini tertarik karena kabarnya pemain mereka, Josip Misic, akan meninggalkan tim. Pembicaraan terakhir sedang berlangsung di Maksimirska 128 tentang Tom Haye, 29 tahun, tulis HR Sports. Pemain Belanda yang telah menjadi ikon Eredivisie ini menjadi salah satu topik hangat di Zagreb. Sementara itu, agen Haye, Wesley Verhoek, mengungkapkan bahwa berbagai tawaran untuk kliennya telah mulai berdatangan. Namun, Haye masih mempertimbangkan opsi terbaik untuk melanjutkan karirnya di luar Belanda. Beberapa klub menunjukkan ketertarikan, tetapi tawaran ideal yang dicari Tom belum ada di antara mereka, kata Verhoek dalam wawancara dengan Football International. Ambisinya adalah membuat langkah besar di luar negeri. Dengan banyaknya minat yang mengelilingi Haye, masa depan gelandang bertahan ini tampaknya akan segera terjawab dan langkah selanjutnya dalam karirnya akan menjadi sorotan utama dalam beberapa waktu ke depan. Meski bersinar di Liga 1, Stefano Lillipali tidak beruntung seperti Dimas Drajat di mata Shin Tae-yong. Begini sikap dingin Stefano Lillipali. Winger Borneo FC Stefano Lillipali tengah mengalami nasib yang kurang beruntung dibandingkan dengan Dimas Drajat dalam hal pemanggilan ke Timnas Indonesia. Meskipun catatan performanya di Liga 1 setara dengan Dimas Drajat, Stefano belum menjadi pilihan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Stefano Lillipali, pemain keturunan Indonesia Belanda, kembali tidak terpilih dalam daftar skuad Garuda untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi dan Australia pada tanggal 6 dan 10 September 2024. Meski begitu, Vano, panggilan akrab Stefano, telah menunjukkan performa yang sangat mengesankan bersama Borneo FC. Dalam 3 pertandingan awal Liga 1 musim ini, dia berhasil mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist untuk Pesut Etam. 1 assist tercatat saat Borneo FC mengalahkan Bali United dan Semen Padang, sementara golnya terukir dalam kemenangan 3-1 atas Semen Padang di kandang lawan. Catatan tersebut tidak berbeda jauh dari yang ditorehkan oleh striker Persib Bandung, Dimas Drajat, yang juga mencatatkan 1 gol dan 2 assist untuk Maung Bandung. Namun, Shin Tae-yong memilih untuk memanggil Dimas Drajat ke skuadnya. Bahkan, statistik Lillipali melebihi penyerang timnas lainnya yang dipilih oleh STY seperti Hoki Caraka dan Ramadan Sananta yang belum mencatatkan gol atau assist di Liga 1. Penting untuk dicatat bahwa Lillipali sempat mendapatkan pantauan langsung dari asisten Shin Tae-yong saat laga Borneo FC melawan Semen Padang. 4 asisten pelatih, termasuk Yeom Ki-hun, asisten baru yang berpengalaman sebagai striker timnas Korea Selatan, hadir di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, pada Senin, 12 Agustus 2024, untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Meski tidak terpilih, Vano mengungkapkan keinginannya untuk kembali mengenakan jersey merah putih. Saya tidak tahu tentang pantauan dari asisten Shin Tae-yong, saya fokus pada Borneo FC, kata Stefano. Dia diperkirakan baru akan mendapatkan kesempatan saat Timnas Indonesia berlaga di Piala AFF 2024. Mengingat turnamen tersebut tidak masuk dalam agenda FIFA, sehingga PSSI tidak dapat memanggil pemain dari luar negeri. Stefano Lillipali tetap menunjukkan kesiapan untuk memperkuat tim nasional jika diberikan kesempatan. Meski kali ini tidak terpilih, dia tetap merasa bangga dengan prestasi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Saya fokus pada Borneo, tetapi untuk Timnas Indonesia, saya selalu siap, ujar Stefano. Walaupun dipanggil atau tidak, saya tetap bangga, pungkasnya.
Beginilah reaksi mengejutkan Erick Thohir terhadap daftar 26 pemain timnas Indonesia pilihan Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan komentar mengenai pemilihan 26 pemain yang ditetapkan oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk menghadapi laga penting melawan Arab Saudi dan Australia. Ini adalah bagian dari perjuangan timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan akan bertanding melawan Arab Saudi pada 6 September 2024 sebelum menjamu Australia pada 10 September 2024. Shin Tae-yong yang telah mengumumkan skuadnya melalui akun Instagram Timnas Indonesia pada Kamis pagi memilih 26 pemain untuk menghadapi dua pertandingan krusial tersebut. Dari daftar pemain yang dipilih, terdapat 12 pemain dari Liga 1 musim 2024-2025, dengan Persija Jakarta menjadi tim yang menyuplai pemain terbanyak, yaitu 3 nama, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Sementara itu, 14 pemain lainnya berasal dari klub-klub luar negeri. Salah satu kejutan dalam daftar pemain adalah keputusan Shin Tae-yong untuk memanggil 4 kiper. Meskipun sebelumnya diprediksi bahwa salah satu dari Nadao Argawinata, Hernando Ari, atau Adi Satrio akan dicoret. Keputusan ini mungkin terkait dengan kembalinya Maarten Paes yang juga bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun Shin Tae-yong memilih untuk tetap mempertahankan keempat kiper tersebut. Erick Thohir turut memposting daftar 26 pemain tersebut di akun Instagram pribadinya, memberikan dukungan dan dorongan untuk skuad Garuda. Dalam postingannya, Thohir menyatakan harapannya agar para pemain memberikan performa terbaik mereka untuk timnas Indonesia. Indonesia akan segera memulai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis Erick Thohir. Mari kita berikan yang terbaik untuk Indonesia. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan harapan tinggi dari publik, timnas Indonesia menghadapi tantangan besar ini dengan penuh semangat dan tekad. Ramadan Sananta dipanggil ke timnas Indonesia dukungan pelatih Persis Solo Milomir Seslija dan harapan besar untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Ramadan Sananta, striker muda yang kini bermain untuk Persis Solo, mendapat sorotan khusus dari pelatihnya Milomir Seslija setelah dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Sananta termasuk dalam daftar 26 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia akan melawan Arab Saudi pada 5 September dan Australia pada 10 September. Pada laga perdana, timnas Indonesia akan bertandang ke Stadion King Abdullah Sports City di Arab Saudi. Semua pemain akan mulai berkumpul di Jeddah pada awal September. Milomir Seslija menyambut baik keputusan Shin Tae-yong untuk memasukkan Ramadan Sananta ke dalam skuad, menilai bahwa keputusan tersebut sangat tepat. Dia adalah salah satu striker terbaik di Indonesia, ujar Milomir Seslija yang dilansir dari laman Persis. Pelatih berusia 60 tahun ini percaya bahwa gaya bermain Sananta akan sangat berkontribusi positif bagi tim nasional. Seslija berharap Sananta dapat mencetak gol dan membantu timnas meraih hasil yang diperlukan untuk melaju ke babak selanjutnya. Sananta sendiri merasa bangga dan bersyukur atas panggilan kembali ke timnas. Usai pertandingan melawan Persija pada 24 Agustus, pemain berusia 21 tahun ini menyatakan harapannya untuk membayar kepercayaan Shin Tae-yong dengan penampilan terbaiknya. Saya bersyukur bisa kembali dipanggil ke timnas. Semoga pelatih bisa memberikan kepercayaan kepada saya, ujar Sananta. Dengan persaingan ketat di posisi striker, di mana ada 3 pesaing lain seperti Dimas Drajat, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka, Sananta menyadari bahwa tantangan di timnas akan semakin berat. Ini adalah tantangan baru bagi saya karena persaingannya sangat sulit. Saya harus terus bekerja keras untuk kedepannya, ungkapnya. Dengan dukungan penuh dari pelatih dan tekad yang kuat, Ramadan Sananta siap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Indra Syafri fokus ke Thailand usai kemenangan mengesankan atas Argentina di Seoul Earth-on-Us Cup 2024. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, segera mengalihkan perhatian timnya ke pertandingan melawan Thailand setelah meraih kemenangan mengejutkan melawan Argentina. Skuad Garuda Nusantara saat ini berada di Korea Selatan untuk mengikuti turnamen Seoul Earth-on-Us Cup 2024 di mana mereka harus menghadapi Korea Selatan, Argentina, dan Thailand. Pada laga perdana yang berlangsung di Mokdong Stadium, Seoul, Rabu, Timnas U20 Indonesia tampil cemerlang dengan mengalahkan Argentina 2-1. Gol-gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Kadek Arol pada menit ke-75 dan Mauri Ananda Ifs melalui penalti pada menit ke-80. Satu-satunya gol Argentina dicetak oleh Mirko Juarez pada menit ke-17. Setelah pertandingan melawan Argentina, Indra Syafri mengungkapkan bahwa fokus tim saat ini adalah pemulihan fisik mengingat jadwal pertandingan yang padat. Timnas U20 Indonesia akan langsung melawan Thailand pada 30 Agustus 2024, memberikan mereka kurang dari 1 hari untuk istirahat. Setelah pertandingan melawan Argentina kemarin, hari ini kami fokus pada pemulihan karena jarak antar pertandingan hanya 1 hari, ujar Indra Syafri. Pagi ini kami akan menggunakan waktu untuk recovery. Siang nanti kami akan melakukan diskusi untuk evaluasi pertandingan kemarin dan menyusun game plan untuk menghadapi Thailand. Indra Syafri yang juga memantau latihan para pemainnya di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada Sabtu, mengingatkan agar para pemain tidak meremehkan Thailand. Menurutnya, setiap pertandingan harus dihadapi dengan serius dan kerja keras. Selalu saya tekankan bahwa setiap pertandingan itu penting, tambah Indra Syafri. Kami harus menghadapi setiap laga dengan semangat tinggi dan sesuai dengan rencana yang telah kami buat sebelum pertandingan. Dengan kemenangan melawan Argentina sebagai bekal, Timnas U20 Indonesia kini mempersiapkan diri untuk menghadapi Thailand sambil berharap dapat terus menunjukkan performa terbaik mereka di turnamen ini. Pemusatan latihan Timnas U17 Indonesia selesai, Nova Arianto soroti aspek psikologis dan tantangan mendalam di balik persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dengan penuh emosi dan refleksi mendalam, pemusatan latihan Timnas U17 Indonesia di Bali resmi berakhir, menandai akhir dari sebuah babak penting dalam persiapan mereka untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. TC yang dilakukan di Pulau Dewata ini tidak hanya sebagai ajang untuk mematangkan teknik dasar pemain, tetapi juga menjadi ladang ujian yang mengungkap berbagai tantangan mendalam, terutama dalam aspek psikologis dan performa individu. Selama pemusatan latihan ini, tim Garuda Asia menjalani serangkaian program latihan yang ketat dan uji coba yang penuh drama. Dari hasil pertandingan mereka meraih kemenangan 3-1 dalam salah satu laga uji coba, namun juga mengalami kekalahan tipis dengan skor 0-1 dalam laga lainnya. Pertandingan-pertandingan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan tim yang harus diperbaiki sebelum melangkah lebih jauh. Setelah periode intensif ini, para pemain kini akan menikmati masa libur sebelum kembali mempersiapkan diri untuk pemusatan latihan berikutnya di Spanyol. Penilaian mendalam akan dilakukan untuk menentukan siapa saja yang layak untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dari TC ini. Di balik layar, Nova Arianto, pelatih kepala Timnas U17, telah menyoroti berbagai aspek penting dari latihan kali ini, terutama mengenai kondisi psikologis pemain. Dalam sebuah pernyataan emosional di akun Instagram pribadinya, Nova Arianto mengungkapkan betapa pentingnya proses ini bagi tim. Pemusatan latihan di Bali resmi berakhir, dan fokus utama kami adalah membentuk kembali fisik dasar pemain, tulis Nova. Menambahkan bahwa 2 uji coba yang dilakukan telah menghasilkan catatan penting yang perlu diperbaiki. Namun selain fisik, kami juga perlu menangani aspek psikologis para pemain, tegasnya. Mantan pemain Timnas Indonesia ini mengakui bahwa performa tim belum mencapai potensi terbaiknya. Beberapa kesalahan individu yang sering terjadi selama latihan menjadi evaluasi utama.
Nova menyoroti adanya perbedaan mencolok antara performa yang ditunjukkan di ASEAN Cup U17 2024 dan penampilan mereka selama TC di Bali. Kesalahan yang dilakukan pemain di lapangan menjadi tantangan besar bagi kami untuk memperbaiki setiap individu secara mendetail, ujarnya. Kami menyadari banyak faktor yang menyebabkan mereka belum mencapai performa terbaik, termasuk ritme permainan yang hilang setelah jeda sehabis tampil di AFF U17. Nova menambahkan bahwa proses membangun sebuah tim, terutama tim muda, memerlukan waktu dan kesabaran yang tak terhingga. Proses ini sangat melelahkan bagi mereka, namun itu adalah fase yang harus dilalui untuk mencapai kesuksesan di masa depan, ucapnya dengan penuh pengertian. Mereka berada di usia yang krusial untuk berkembang dan melewati fase ini adalah kunci untuk mencapai potensi terbaik mereka di masa depan. Dengan babak pemusatan latihan ini berakhir, semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya di Spanyol, di mana para pemain akan menghadapi tantangan baru. Namun perjalanan mereka hingga saat ini telah memperlihatkan betapa pentingnya mengatasi setiap aspek dari permainan, termasuk psikologi pemain sebagai bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih besar di pentas internasional.